warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 3 semuanya? Alhamdulillah. Gimana, pada sehat semuanya enggak? Ada yang sakit enggak temannya? Sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak kenapa kita kalau belajar harus baca doa dulu? Supaya apa belajarnya? Supaya lancar ilmunya, supaya tenang, supaya dapat ilmunya bisa diterapkan oleh kita, supaya ilmunya bisa dipakai untuk kebaikan kita ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu absen dulu ya. Laki-laki jawab hadir, perempuan hadir. Aldena. Silakan keluarkan buku tulis PAI-nya, Pendidikan Agama Islam. Sudah? Sudah. Kita sudah belajar apa? Puasa ya. Coba bertanya. Kalian pasti punya idola. Siapa yang punya idola kalian? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Karena apa diidolakan kalian? Ada yang bisa diambil teladanannya ya, yang bisa. Idola. Ya idolanya katanya tadi temannya yang jawab Nabi Muhammad. Berarti kalau idola berarti bisa diambil kebaikannya. Terus apa kalau Nabi Muhammad? Ya, kalau Nabi Muhammad itu sifatnya apa? Yang bisa disadari. Ya, udah gitu sabar ya, bekerja keras, bertanggung jawab, berani. Itu adalah sikap Nabi Muhammad yang bisa kita pelajari ya, karena itu merupakan perilaku yang baik. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, siswa siswi dapat menjelaskan secara sederhana kondisi masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam datang dan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan urut. Ada yang tahu nggak kisah Nabi Muhammad SAW? Sedikit aja. Ada yang tahu? Ada yang tahu nama ayahnya Nabi Muhammad? Dulu nama ibunya? Kalau kakeknya? Ya. Hari ini kita akan belajar Arab pra-Islam atau Arab sebelum Islam datang. Ada yang tahu nggak? Jazirah Arab itu biasanya cuacanya kayak gimana sih? Panas. Terus? Gimana jadinya panas, kering ya? Suhunya lebih panas ya dari Indonesia. Karena di Jazirah Arab itu sebagian besar di sana itu ada tumbuhan itu cuma sedikit. Jadi semuanya itu ada pasir jadinya mampu. Cuma ada tumbuhan yang mampu hidup di wilayah tersebut yaitu pohon kurma ya. Yang kedua yaitu ada kebiasaan bangsa Arab. Jadi bangsa Arab sebelum datangnya Islam disebut dengan bangsa Jahiliyah karena kebiasaan berikut. Yang pertama itu yang mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri seperti patung yang berhala. Jadi mereka itu menyembahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri.
sendiri, yaitu berupa patung atau berhala. Jadi mereka bukan menyembah Allah pada saat itu karena Islam itu belum datang ke Arab, negara Arab. Islam belum datang, jadi mereka menyembahnya selain Allah, yaitu berupa patung atau berhala yang mereka buat sendiri. Yang kedua atau yang B, mereka itu suka berselisih, suka bertengkar, suka berkelahi dan berperang. Yang ketiga atau yang C, mereka membunuh anak perempuan mereka sendiri karena dianggap aib. Pada saat tersebut, mereka itu membunuh anak perempuan mereka sendiri karena dianggap aib. Tadi dari Muhammad SAW ada tahu nggak? Lagi di kota apa tadi? Di kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu lahir di kota Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad lahir dalam keadaan tidak punya ayah ya. Jadi waktu lahir itu dalam keadaan yatim karena ayahnya itu meninggal saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Lalu dia bersama siapa bu? Siapanya? Sudah meninggal, diajak mengembara, diajak berdagang oleh pamannya. Sehingga Nabi Muhammad itu mempunyai sikap yang kerja keras, sabar. Dari kecil sudah diberikan musibah, kan dari kecil Nabi Muhammad sudah yatim, sudah usia berapa? Menjadi piatu, ibunya meninggal usia 6 tahun. Itu sudah akhirnya Nabi Muhammad itu menjadi seorang yang sabar, pekerja keras ya. Dari kecil itu Nabi Muhammad diasuh oleh perempuan yang berasal dari desa, perempuan desa dari kaum Bani Sa'ad. Ada yang tahu nggak namanya siapa yang mengasuh Nabi Muhammad dan disusui oleh beliau? Iya betul. Namanya buat kamu dah. Kata beliau yang menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad waktu kecil sebelum dikembalikan kepada ibunya. Setelah mengalami berbagai cobaan, jadi sejak Nabi Muhammad mengalami berbagai cobaan ya, tapi beliau tetap sabar melewati cobaan tersebut. Beliau adalah sosok yang mandiri, pekerja keras dan jujur. Karena kejujurannya beliau mendapatkan gelar Al-Amin atau artinya dapat dipercaya. Makanya kita sebagai manusia harus jujur ya, tidak boleh berbohong. Jadi sikap atau sifat yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Muhammad SAW, ada yang tahu nggak apa yang bisa diambil? Sifat dan sikap yang dapat dipelajari. Terus apa aja? Keras, terus apalagi yang penting kita harus jujur ya, jujur dalam melakukan sesuatu, tidak boleh berbohong. Sabar juga, kita harus sabar dalam menghadapi berbagai cobaan seperti Nabi Muhammad SAW. Nah ya, hari ini kita akan kerja kelompok. Ketua komisinya 4 orang sudah dibentuk ya. Pertama kalian tulis nama kelompoknya, terserah bebas ya, mau apa aja. Yang kedua tulis nama anggotanya. Berarti nama teman-teman kalian tulis di sini ya. Berikutnya ada soal 4. Kalian isi semuanya tapi bekerja sama ya. Dalam kelompok itu saling berdiskusi, semuanya harus bekerja sama, semuanya harus mengisi secara bersama-sama. Jangan ada yang tidak mengisi ya. Kalau namanya kerja kelompok berarti saling berdiskusi ya. Ada yang tidak mengerti? Ya, siapa enggak? Siapa yang ini saya?
Kalian kan tadi sudah mengerjakan tugas. Ada berapa soal tadi tugas kelompoknya? 4 soal ya. Saya bekerja sama, saya berdiskusi. Sekarang adalah setiap kelompok membacakan setiap isi jawabannya ya. Yang pertama itu kelompoknya Beautiful Girls dari anggotanya ada Saki, Safia, Kalista, dan Izati. Silakan ke depan. Beautiful Girls. Nomor 1, sebutkan 2 kebiasaan dari bangsa Arab sebelum Islam datang. Ya betul, lanjut. Oke betul. Yang kedua, lengkapi informasi tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu yang pertama nama ayahnya siapa? Nama ibunya? Kota kelahirannya? Tanggal kelahirannya? Oke, sekarang nomor 3. Setelah Nabi Muhammad lahir, beliau diasuh dan disusui oleh siapa? Betul. Dan terakhir nomor 4. Sebutkan 2 sifat Nabi Muhammad SAW yang dapat diteladani dan berikan contohnya. Tuh, lanjut. Oke, betul. Terima kasih kepada kelompok Beautiful Girls. Kasih tepuk tangannya dong. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 kebiasaan buruk bangsa menyembah berhala, membunuh anak perempuan mereka. Ya betul. Nomor 2, lengkapi informasi tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama ayahnya, nama ibunya, kota kelahirannya, tanggal lahirnya. Oke, nomor 3. Setelah Nabi lahir, siapakah yang mengasuh beliau? Betul. Nomor 4. Sebutkan sifat Nabi Muhammad yang dapat diteladani. Berikan contoh. Ya betul. Kasih tepuk tangannya. Terima kasih kelompok Black Panther. Tadi kita sudah belajar apa hari ini? Kisah Nabi Muhammad SAW dan anak Islam. Menurut kalian semua apa yang bisa diambil Islam pelajaran hari ini? Pelajaran Nabi Muhammad. Apa yang bisa diambil pelajarannya? Ada. Pelajaran Nabi Muhammad. Sifatnya. Orangnya tuh. Jadi ada berbagai sifat atau sikap Nabi Muhammad yang dapat kita teladani ya untuk kehidupan sehari-hari kita ya. Karena biasanya nih jujur, kita juga di dalam kehidupan sehari-hari harus jujur ya, gak boleh berbohong. Itu adalah, kalau jujur adalah sifat yang baik atau disebut juga akhlak mahmudah. Jadi kita harus teladani sifat Nabi Muhammad yang sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Nabi Muhammad itu sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Udah gitu kita harus yang bisa diambilnya mandiri juga, bekerja keras ya. Semoga pelajaran hari ini dapat diterima oleh kalian dengan Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.